Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila dengan NIM 6670250029. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, mata kuliah sosiologi dan antropologi. Pada video ini, saya akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan objek kajian sosiologi, serta bagaimana sosiologi membantu kita memahami fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang pertama itu ada definisi sosiologi. Perlu kita ketahui bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, hubungan antar individu maupun kelompok, serta pola interaksi yang membentuk masyarakat. Namun, sosiologi itu tidak hanya sekedar melihat apa yang terjadi nih teman-teman, tetapi juga mencoba memahami mengapa hal itu tuh terjadi gitu. Nah, contohnya itu ketika kita melihat fenomena perundungan di sekolah atau konflik di media sosial nih. Sosiologi itu tidak langsung menyalahkan individu nih teman-teman. Sosiologi itu akan melihat faktor yang lebih luas seperti lingkungan sosial, pola asuh, budaya, hingga sistem pendidikan yang membentuk perilaku tersebut. Nah, artinya sosiologi itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih objektif dan tidak mudah menghakimi. Nah, yang kedua itu ada ruang lingkup sosiologi. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup sosiologi itu sangat luas karena sosiologi itu mencakup seluruh aspek kehidupan sosial. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antar individu dan kelompok nih. Misalnya kayak bagaimana cara mahasiswa itu berinteraksi dengan dosen atau bagaimana tren media sosial itu mempengaruhi gaya komunikasi remaja. Nah, yang kedua itu ada struktur sosial, yaitu pola hubungan yang tersusun dalam masyarakat, seperti adanya kelas sosial, jabatan, atau status tertentu. Nah, yang ketiga itu ada lembaga sosial. Lembaga sosial itu seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Nah, lembaga-lembaga ini tuh berperan dalam mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat itu ada perubahan sosial. Nah, di era digital saat ini tuh perubahan sosial itu terjadi sangat cepat nih. Contohnya itu cara orang berbelanja yang dulu harus datang ke toko, sementara sekarang beralih ke marketplace atau online. Nah, kelima itu ada masalah sosial nih, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan konflik. Sosiologi itu membantu mencari akar penyebabnya, bukan hanya melihat dampaknya. Nah, yang ketiga itu ada objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi yang utama itu adalah masyarakat nih teman-teman. Secara lebih rinci, sosiologi itu mempelajari pola hubungan sosial, nilai dan norma yang mengatur perilaku, peran dan status sosial, proses sosial seperti kerjasama, konflik, akomodasi, dan persaingan. Nah, objek kajian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada objek material, yaitu kehidupan sosial dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada objek formal, yaitu cara sosiologi memandang masyarakat melalui pola interaksi dan hubungan sosialnya. Nah, dengan memahami kajian ini, kita bisa melihat bahwa perilaku manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Sebagai kesimpulan, sosiologi itu bukan hanya ilmu teori, tetapi ilmu yang membantu kita memahami realitas sosial secara lebih dalam dan kritis. Dengan sosiologi, kita belajar bahwa setiap fenomena sosial memiliki latar belakang yang kompleks. Kita diajak untuk tidak hanya menyalahkan individu, tetapi memahami sistem dan struktur sosial yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, mempelajari sosiologi itu sangat penting agar kita menjadi individu yang lebih peka, rasional, dan bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.